Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan membahas mengenai tokoh ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia. Kita sudah tahu ya bahwa penemu-penemu yang sekarang biasa ada di buku-buku, contoh seperti misalkan Charles Darwin, itu kan mengemukakan mengenai teori evolusi. Kemudian ada teori relativitas dari Albert Einstein ya. Kemudian ada juga tentang gravitasi universal dikemukakan oleh Sir Isaac Newton ya. Nah, namun jauh sebelum mereka ternyata ada ilmuwan-ilmuwan tentunya dari orang muslim, yaitu ya tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang sudah mengemukakan mengenai hukum-hukum alam ataupun teori-teori keilmuan. Siapa saja mereka? Kita langsung saja ke tokoh ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia. Nah, yang pertama ini ada Al-Battani ya. Al-Battani ini lahir sekitar tahun 858 Masehi. Nah, di Batan Haran, Suriah. Nah, nama aslinya ini adalah Abu Abdallah Muhammad Al-Battani, atau orang barat memanggilnya itu Albatenius ya. Dia berhasil mengetahui lamanya waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Jadi orang yang pertama kali menghitung atau mengetahui lamanya waktu bumi untuk mengelilingi matahari. Kan kita tahu bahwa bumi itu mengelilingi matahari adalah sekitar 1 tahun kan ya, atau dalam arti 365 hari. Nah, ternyata orang yang mengemukakannya adalah orang yang pertamanya adalah Al-Battani ini, atau biasa disebut dengan orang barat memanggilnya Albatenius. Kita lanjutkan. Ilmuwan yang kedua ada Al-Hazen. Al-Hazen ini adalah nama aslinya itu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham ya. Ini dia orang pertama kali yang menemukan bagaimana cara kerja atau cara membuat kamera ya. Menemukan cara kerja kamera. Nah, kemudian pada abad sekitar 17, nah ini didaur ulang atau diperbaharui ya, diperbaiki lagi oleh Cardano Geronimo sampai menemukan oleh George Eastman pada tahun 1888 menciptakan kamera Kodak ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada Banu Musa. Nah, Banu Musa ini adalah ada 3 orang ya, kakak beradik atau saling bersaudaraan. Pertama itu ada Abu Ja'far Muhammad bin Musa, kemudian ada Ahmad bin Musa, kemudian Al-Hasan bin Musa. Nah, ketiga-tiganya ini menemukan rancangan pembuatan air mancur. Jadi air mancur yang kita temui di kota-kota, kemudian di alun-alun, itu semuanya orang yang pertama kali mencetuskannya adalah, atau yang merancangnya adalah Banu Musa ini. Kemudian khusus untuk Abu Ja'far ya, dia menemukan bahwa atau dia menjelaskan bahwa gravitasi itu berlaku secara menyeluruh atau universal. Nah, yang kita tahu bahwa Sir Isaac Newton juga sudah mencetuskan bahwa gravitasi ini gravitasi yang universal pada tahun 1687. Tapi jauh sebelum Isaac Newton mengemukakan teori ini, bahwa ada Abu Ja'far yang sudah lebih dahulu ya. Kemudian kita lanjutkan, ada Al-Biruni. Nah, Al-Biruni ini siapa? Al-Biruni ini nama lengkapnya Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Nah, ini dia menemukan atau orang yang paling berperan ya dalam pengembangan kartografi atau ilmu pembuatan peta. Ini juga orang yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan, ada Al-Amidi. Nah, kalian pasti tahu huruf Braille ya. Nah, huruf Braille ini ditemukan oleh ya Charles Braille ya. Louis Braille. Tetapi ada orang muslim yang pertama kali menemukan huruf Braille ini, yaitu adalah Al-Amidi. Nama aslinya atau nama lengkapnya Ali Ibnu Yusuf Ibnu Al-Khizir Al-Amidi. Dia adalah seorang tunanetra. Kemudian karena dia memiliki semangat belajar yang tinggi, dia kemudian membuat suatu tulisan. Nah, tulisannya ini berguna untuk tunanetra seperti beliau ini. Jadi dia menciptakan sistem penulisan ya.
atau yang sering kita kenal sekarang ini adalah huruf Braille gitu. Kita lanjutkan. Al-Jahiz. Nah, Al-Jahiz ini siapa? Al-Jahiz ini nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Abu Usman Amr bin Bahar Al-Kinani Al-Fukaimi Al-Basri, atau orang barat, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Jahiz. Nah, Al-Jahiz ini adalah orang muslim dan orang yang pertama kali mencetuskan mencetuskan teori evolusi. Nah, Charles Darwin itu kan ya abad-abad di sini ya, agak-agak maju. Tetapi pada tahun 780-an itu ternyata ditemukan oleh Al-Jahiz mengenai teori evolusi. Al-Jahiz ini mengatakan bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi makhluk hidup, seperti warna kulit manusia yang beragam misalnya terjadi karena lingkungan tempat tinggal mereka. Semua teorinya ini kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Haywan ya. Kita lanjutkan. Al-Jazari ini adalah penemu mesin robot ya. Al-Jazari ini nama aslinya adalah Abules Ibnu Al-Raz Al-Jazari. Dia lahir di Al-Jazira di antara sisi utara Irak dan timur Laut Syria. Dia orang yang pertama kali menemukan mesin robot. Jadi membuat mesin-mesin, pokoknya dia tuh ahli dalam membuat mesin. Nah, buku-buku kemudian penemuan-penemuannya ini dibukukan dalam kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Nah, atau buku pengetahuan ilmu mekanik. Ia mendokumentasikan lebih dari 50 mesin temuannya, lengkap dengan ilustrasi rinciannya ya. Jadi robot yang sudah kita lihat di masa sekarang ini ternyata perancangnya adalah orang muslim. Kita lanjutkan. Ibnu Sina, ini yang paling terkenal ya di dunia kedokteran. Ibnu Sina ini orang barat mengenalnya dengan Avicenna. Dia adalah seorang filsuf, kemudian ilmuwan dan dokter kelahiran Persia, atau sekarang itu disebutnya dengan negara Iran ya. Dia juga kita kenal dengan sebutan bapak kedokteran modern. Nama aslinya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibn Sina, atau biasa dikenal dengan Ibnu Sina. Dia adalah orang yang menjadi tokoh dalam dunia kedokteran. Buku-bukunya dikarang dalam judul 450 bukuan. Pembahasannya juga menyeluruh ya, dan banyak juga mengenai cara-cara penyembuhan dalam dunia kedokteran. Kemudian ada Al-Khwarizmi. Nah, ini Al-Khwarizmi ini adalah penemu angka 0, kemudian dia juga menemukan aljabar ya, algoritma aljabar. Nama aslinya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lahir pada tahun 780 Masehian. Dia juga yang berhasil membuat bola dunia pertama yang terlengkap. Kemudian dia juga disebut dengan bapak matematika karena dia sangat ahli sekali dalam matematika. Kemudian dalam buku Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah berisi 800 contoh persoalan matematika. Nah, sistem nomor yang masih digunakan hingga sekarang ini penemuan-penemuannya ya. Ada menemukan angka 0, kemudian memuat sin, kostan dalam penyelesaian trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Kita lanjutkan. Pokoknya Al-Khwarizmi ini dikenal dengan bapaknya matematika ya. Al-Kindi sekarang kita kenal dengan teori relativitas Einstein yang menyatakan bahwa eksistensi dalam dunia ini terbatas, walaupun eksistensi itu sendiri tidak terbatas. Tapi ada pada tahun 790-an, Al-Kindi ini mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk relatif dan terbatas. Walaupun semua makhluk hidup tidak terbatas, namun waktu, gerak badan, dan ruang itu terbatas. Nah, nama aslinya ini adalah Abu Yusuf bin Ashaq
Al-Kindi atau dikenal dengan Al-Kindi. Orang barat memanggilnya dengan sebutan Al-Kindus. Kita lanjutkan. Ada Al-Zahrawi atau Al-Bucasis. Nah, sekarang ibu-ibu hamil yang melahirkan itu kita kenal dengan istilah operasi sesar. Nah, ternyata operasi sesar itu ditemukan oleh orang muslim. Namanya adalah Al-Zahrawi. Dia adalah nama aslinya Abul Qasim Khalab bin Abbas Al-Zahrawi. Orang barat menyebutnya Al-Bucasis. Ia lahir di Al-Jahra, Spanyol, 936 Masehi. Dia juga menulis buku berjudul Kitab Al-Tasrif Liman Ajaz An'il Ta'lil, yang merupakan ensiklopedia yang sangat tebal dan berisi atau diterjemahkan dalam 30 volume dan dijadikan rujukan sekolah kedokteran Eropa hingga saat ini ya. Dia juga orang yang pertama kali melakukan operasi dan bedah ya. Bedah sesar kalau yang sekarang mungkin ya. Ilustrasi ini juga dalam mengoperasikannya atau dalam tata cara mengoperasi seorang itu dia gambarkan secara rinci dan detail di buku yang tadi Al-Tasrif itu. Kita lanjutkan. Ada Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Orang barat menyebutnya dengan Ar-Razes. Nah, ia lahir di Teheran, Iran tahun 865 Masehi. Ia juga merupakan dokter, tapi dokter hebat ya. Jadi di antara dokter-dokter yang hebat, di antara kayak misalkan Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Zahrawi, Ibnu Maimun, Ibnu Nafis, kemudian dokter-dokter yang lain yang terkenal pada masanya, ternyata nama Ar-Razi ini adalah dokter yang paling besar namanya. Dia juga membuat buku yang berjudul tentang Al-Kahwi, dijadikan referensi di Fakultas Kedokteran Barat selama berabad-abad. Dia merupakan dokter hebat yang merumuskan pengetahuan tentang batu ginjal dan kencing batu, ilmu penyakit anak, cara mendiagnosa penyakit cacar melalui mata pasien. Ini Ar-Razi ini juga dokter pertama yang menyebutkan bahwa kondisi emosi sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi kalau misalkan seorang dokter itu harus memberikan stimulus psikologi supaya ke pasiennya supaya yakin bahwa penyakitnya itu dapat disembuhkan. Kemudian ada Abbas bin Firnas. Ini adalah orang yang pertama kali orang atau manusia yang bisa terbang ya, dalam tanda kutip. Dia menggunakan mesin penerbangnya dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra yang dijahit dengan bulu elang asli. Dia menyelesaikan penerbangan hampir 10 menit dengan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Sayangnya dia tidak berhasil mendarat dan menghantam tanah dengan kekuatan yang menyebabkan cedera serius di punggungnya. Namun orang barat juga mengenal bahwa beliaulah yang pertama kali mencetuskan bahwa cara terbang, cara membuat pesawat terbang, orangnya adalah Abbas bin Firnas. Nah, ini adalah kehormatan ya buat saya, karena kenapa? Ini Baharudin Jusuf Habibie adalah orang Indonesia, juga panutan saya dan inspirasi saya karena beliau seorang tokoh fisikawan, ilmuwan hebat, dan seorang presiden juga yang ada di Indonesia. Dia juga seorang muslim yang sudah menemukan teori Habibie atau teori crack ya, crack progression theory. Dipakai untuk memprediksi letak awal retakan pada pesawat. Jadi teori ini ditemukan pada saat Habibie berusia 32 tahun dengan perhitungan yang sangat detail sampai ke tingkat atom, jadi sampai ke tingkat yang paling terkecil. Berkat temuannya ini, pesawat di dunia lebih hemat bahan bakar, kemudian standar keamanan menjadi ditingkatkan, proses perawatan menjadi mudah dan murah, hingga resiko kecelakaan pesawat jadi dapat diminimalisir. Terlepas dari latar belakangnya yang sudah menjadi seorang politik, namun saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga sekali sudah memiliki, atau Indonesia memiliki
seorang presiden sekaligus ilmuwan muslim hebat. Dan yang kedua, dia juga membuat pesawat ya, N250 dan juga pesawat N80. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tetapi yang menjadi trik utamanya adalah ternyata orang muslim itu adalah orang yang hebat, karena pada zamannya pas waktu dulu itu mereka sudah menemukan ilmuwan-ilmuwan atau penemuan-penemuan baru dan teori-teori baru yang pada waktu itu belum ditemukan oleh siapapun. Nah, sumber yang saya ambil ini ada di Wikipedia, kemudian ada juga dari buku Asmayani Nurul, berjudul ini buku nomor 1 serba pertama di dunia Islam, penerbitnya Adi Bintang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang jelas dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.